Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Ilmu Rafflesia. Materi hari ini tentang perulangan for dan while di bahasa pemrograman Java. Video yang kedua kita akan membahas mengenai while dan do while. While adalah proses perulangan blok kode dengan jumlah angka yang tidak terhitung. Proses perulangan ini akan dilakukan terus-menerus selama kondisinya true. Contoh deklarasinya adalah int A sama dengan 1 yang merupakan inisialisasi variabel dengan tipe data integer. Kemudian while A lebih kecil daripada 5 tutup kurung kurawal. Evaluasi kondisi ini akan dieksekusi apabila nilai true, maka blok kode akan dijalankan. A++, increment dan decrement akan dilakukan setelah proses kode dijalankan, ditutup dengan kurung kurawal. A++ merupakan increment atau decrement yang otomatis diupdate setelah setiap iterasi dilakukan. Perbedaannya dengan for di video pertama adalah ketika deklarasi for kita menggunakan semuanya di dalam satu baris, inisialisasi, evaluasi kondisi, dan increment. Sedangkan di while kita bagi menjadi 3 baris yang berbeda, dimulai dari inisialisasi, while, evaluasi kondisi, lalu increment. Untuk do while berbeda sedikit dengan while, di mana dia menggunakan do setelah inisialisasi, do tanpa kondisi, jadi do buka kurung kurawal, baris kode yang akan dijalankan. Kemudian increment dan decrement baru di akhir setelah ditutup dengan kurung kurawal kita panggil while. A lebih kecil daripada 5, di mana kondisi ini apabila true, while akan kembali ke do. Berbeda dengan while tadi, while akan dijalankan apabila kondisinya true, sedangkan do pasti akan dijalankan setidaknya 1 kali. Jadi do pasti dilakukan 1 kali, baru kondisi diperiksa di akhir. Inilah perbedaan antara do while dengan while. Dari segi flowchart, while dimulai dari inisialisasi, yaitu int sama dengan 0, kemudian while akan memeriksa kondisi. Bila false, dia akan turun ke bawah, selesai. Apabila true akan melakukan perintah, kemudian increment dan decrement, selanjutnya kembali ke while. Sedangkan di do while kita mulai, lalu inisialisasi dengan integer sama dengan 0, do, lakukan perintah dahulu, baru di increment dan decrement, kemudian terakhir kondisi while, apabila true maka lakukan kembali do. Sehingga do akan melakukan setidaknya 1 kali, kemudian kondisi baru diseleksi. Sedangkan while akan memeriksa kondisi dahulu. Jika false maka akan selesai. Sedangkan di do jika false dia akan dilakukan dahulu 1 kali, kemudian diperiksa. Bila false maka selesai, bila true kembali ke do. Deklarasi while yang sederhana berikut. Kita gunakan yang pertama adalah inisialisasi, kemudian while A lebih kecil daripada 5, lakukan perintah, baru dia increment. Ingat, tutup kurung kurawalnya setelah increment. Jangan Anda letakkan sebelum, maka dia tidak akan terhitung incrementnya. Luaran ini 0-4 dieksekusi sebanyak 5 kali, sama seperti perintah dari for yang tadi. Kita uji cobakan di dalam program. Di sini saya sudah punya kode program yang sama persis dengan slide tadi. Kita coba running. Hasilnya sama seperti for. Inisialisasi, kemudian ini adalah kondisi, dan di akhir adalah increment. Untuk kondisi, kalian bisa menggunakan semua operator boolean. Apakah lebih kecil sama dengan, lebih besar. Untuk A increment ini kita letakkan di dalam kurung kurawal, jangan di luar kurung kurawal.
Apa dampaknya bila kita letakkan di luar dari kurung kurawal? Hasilnya adalah dia akan terus merunning tanpa batasan apapun. Cara menghentikannya dengan menekan tombol terminate. Sehingga dampaknya jika A increment ini diletakkan di luar adalah unlimited loop, yaitu loop yang tidak berhenti, tidak berbatas, dia akan berulang terus. Ingat, letakkan increment di dalam tanda kurung kurawal. Selanjutnya kita akan coba mengubah kode while ini menjadi do while dengan mengubah kondisi A lebih kecil sama dengan 0. Kita uji cobakan dalam program. Pada kode ini kita sudah memiliki kode yang sama persis dengan slide, kemudian kita ubah nilai A sama dengan 0. Apa dampaknya? Sekarang di running, hasilnya adalah 0 kali. Kode ini tidak melakukan kondisi apapun karena di awal sini while dianggap salah, maka tidak melakukan kondisi apapun dan tidak melakukan kode apapun. Bila kode ini kita ubah menjadi do, caranya adalah ubah while baris ini menjadi do. Buka kurung, kondisi, kemudian increment, benar. Setelah itu tutup kurung, kemudian kita tuliskan syarat kondisi while-nya di bawah setelah tanda kurung, di luar dari tanda kurung. Kita tuliskan while A lebih kecil daripada 0 sama dengan titik koma. Lalu di running, hasilnya adalah 0. Dieksekusi sebanyak 1 kali. Disinilah letak perbedaan antara while dengan do while. While tidak akan mengeksekusi apabila kondisinya ini sudah salah. Eksekusi 1 kali, sedangkan do akan melakukan eksekusi 1 kali, kemudian baru kondisi diperiksa. Bila true kembali ke do, bila false maka akan berhenti. Kita lanjutkan untuk deklarasi while yang bersarang. Public class while bersarang. While ini akan memiliki while lagi di dalamnya. Jadi while di dalam while. Ingat bahwa while yang di bawah akan dieksekusi apabila yang di atas bernilai true. Hasilnya sama seperti for dalam video pertama, yaitu nilai A lebih kecil daripada 3. Artinya dia akan dieksekusi sebanyak 0, 1, dan 2. 3 kali. Kita perhatikan di output ada 0, 1, dan 2. Sedangkan while yang di bawah lebih kecil daripada 3 dan dimulai dari 0, maka dia akan 0, 1, 2, dan 3. Dilakukan sebanyak 3 kali, 1 dan 2. Ini 0, 1, 2, 3 kali sama. Jumlah yang B akan mengikuti while yang A karena berada di dalam while A. Kita uji cobakan dalam program. Potongan program ini sudah sama persis seperti dalam slide. Kita memiliki A untuk while yang pertama. Ingat bahwa while di sini kondisi, kemudian B untuk while yang kedua. Ingat, kondisi B increment diletakkan di dalam while B. Sedangkan A increment ini diletakkan di dalam while A. Ya, sebelum tutup kurung. Sekarang kita coba. Hasilnya adalah berikut. 0 B 3 kali, A1 B 3 kali, dan A2 B 3 kali. Apa dampaknya bila increment ini kita letakkan di atas? Baik while dan for bisa kita gabungkan, kombinasikan dengan percabangan if dan switch. Kita cobakan contoh kasusnya
pada gabungan kombinasi akan kita uji cobakan kombinasi antara perulangan dengan percabangan, yaitu while dan for dengan if dan switch. Sekarang saya sudah punya contoh kode yang menggabungkan antara while dan if. While di sini akan menghitung mulai dari lebih kecil daripada 10, kemudian count di bawah, if count sisa bagi 3, dan tampilkan nilai count. Kita coba running, hasilnya adalah, nah, ini maksud dari kode break. Artinya, dia akan menghentikan program ketika nilai count-nya sama dengan 6. Kalau kita uji cobakan kembali, diubah sama dengan 20. Kita komen dulu, seharusnya hasilnya adalah 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nah, bila kita tambahkan di sini break ketika angkanya 6, maka hasilnya setelah di running 036. Artinya dia akan menghentikan seluruh program, tidak melanjutkan baik while dan if yang berikutnya ketika nilai count sudah sama dengan 6. Break, berhenti. Sekian contoh soal dan pembahasan untuk perulangan while. Baiklah, sekian video kedua materi bahasa pemrograman Java untuk perulangan menggunakan while. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, klik like dan subscribe ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.